Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Sri Cici Cahyati dengan NIM 19531166 dari Prodi PAI kelas 6F. Dosen pembimbing Ibu Eka Yanuarti MPDI dalam mata kuliah pembelajaran Al-Quran Hadis di Madrasah. Nah, kali ini kakak akan memaparkan materi tentang kedudukan dan fungsi Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia. Dan simak terus videonya ya. Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk semua umat manusia. Firman Allah ini turun kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Fungsi Al-Quran terbagi menjadi beberapa macam, baik dari fungsinya bagi agama Islam sendiri, baik bagi kehidupan manusia, dan sebagai sumber ilmu pengetahuan. Diketahui sebelumnya, fungsi Al-Quran secara umum ialah untuk dibaca, dipahami, dan diamalkan sebagai petunjuk atau pedoman hidup manusia. Banyak ayat yang menyibak rahasia alam semesta yang patut diketahui seperti gerhana, pertemuan dua air laut yang tidak menyatu, garis edar tata surya, dan masih banyak lagi. Al-Quran sebagai sumber dasar syariat Islam, tapi sifatnya merangkul semua umat di dunia, karena sejatinya Islam itu rahmatan lil alamin, yang artinya rahmat dan kasih sayang Tuhan kepada seluruh alam semesta. Nabi Muhammad SAW adalah seorang rasul yang menerima mukjizat Al-Quran yang bertugas menyampaikan, mengamalkan, dan menafsirkannya. Adapun fungsi Al-Quran adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ilmu tauhid. Fungsi Al-Quran yang pertama dari segi ilmu pengetahuan ialah ilmu tauhid. Ini merupakan ilmu kalam dalam Islam, disiplin filsafat dalam mencari prinsip-prinsip teologi melalui dialektika, membahas pengokohan keyakinan dalam agama Islam, sehingga dapat memperkuat dan menghilangkan keraguan tentang ketuhanan. Selanjutnya, sebagai ilmu hukum. Fungsi Al-Quran selanjutnya terdapat ilmu hukum yang dibahas sebagai bentuk sifat keadilan dalam berkehidupan sosial serta mengarahkan manusia untuk saling menghormati dan bersikap baik antar sesamanya. Misalnya, terdapat hukum pernikahan, warisan, zakat, sedekah, dan lain sebagainya. Yang terakhir sebagai ilmu tasawuf. Fungsi Al-Quran berikutnya sebagai sumber ilmu tasawuf. Ilmu ini menjadi cara untuk mensucikan jiwa, menjernihkan akhlak dan batin.